Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mencoba untuk mempresentasikan untuk proyek Carter dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi untuk keperluan ujian akhir semester. Di sini untuk ini kita mengambil jurusan sistem penjualan bunga berbasis web pada toko Flower Pipes dengan nama tokonya Flower Pipes. Di sini untuk anggotanya dari kelompok 4 yang pertama adalah Dwi Ramdhani Jaya dengan NIM 1119.006 dan yang kedua Tirawati dengan NIM 11190110 dan Ahmad Andriana 11190049 dengan yang keempat Eka Cahyani Febrianti dengan NIM 11190534 dan yang kelima ada Januar Rizky 1119020 dan yang keenam Melta Lina Largira dengan NIM 119053 dan diharapkan bagi mahasiswa atau teman-teman semua dapat memahami dari presentasi pada hari ini. Dan untuk kelanjutannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad. Kepada Ahmad saya persilakan untuk memulai. Baik, terima kasih untuk Januar. Langsung saja saya akan menjelaskan di Project Charter. Project Charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Dokumen Project Charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Dokumen ini menampilkan judul proyek yang dikerjakan, latar belakang dijalankannya proyek, deskripsi target, ruang lingkup, tim yang terlibat, durasi pengerjaan proyek, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada dokumen Project Charter. Nama proyek pembuatan sistem penjualan berbasis web pada toko Flower Pipes. Untuk perusahaannya yaitu ada toko Flower Pipes Indonesia. Dan untuk area fokusnya ada sistem informasi atau proses atau produk sistem informasi. Untuk waktu proyek yaitu tanggal 15 Februari 2021 sampai tanggal 7 Juni 2021. Untuk estimasi biayanya yaitu di kisaran 53 juta. Kita bisa lihat di sini dokumen project charternya disiapkan oleh yang pertama ada dokumen owner, di situ ada Dwi Ramdhani Jaya dan perannya yaitu sebagai project manager dan developer. Yang kedua ada Adi Rahmat yaitu sebagai pemilik proyek. Untuk project charter versi kontrol kita bisa lihat versi 1.0 dan tanggalnya 15/02/2021. Untuk change description yaitu dokumen preset. Yang selanjutnya ada latar belakang masalah. Toko Bunga Pipes adalah toko yang menjual segala jenis bunga. Toko Flower Pipes berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Flower Pipes menjual bunga untuk dijual. Flower Pipes tidak hanya memiliki pelanggan di dalam kota, tetapi juga pelanggan di luar kota. Berdasarkan hasil wawancara pemilik toko, Flower Pipes saat ini memasarkan produknya melalui media sosial Instagram dan Facebook. Untuk penjualannya, Flower Pipes memberikan layanan kepada pelanggan yang datang ke toko dan pelanggan yang melakukan pembelian melalui media sosial WhatsApp. Dengan sistem pemasaran yang ada saat ini, pelanggan tidak dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, seperti persediaan dan harga produk yang tersedia, sehingga pelanggan harus menanyakan terlebih dahulu mengenai ketersediaan, persediaan, dan harga produk yang akan dipesan. Proses pencatatan data penjualan masih menggunakan buku catatan untuk menyimpan data, memungkinkan adanya faktor non-teknis seperti kerusakan atau hilangnya catatan yang ada. Selain itu, dalam melakukan komunikasi transaksi jual beli dengan pelanggan, seperti pengiriman bukti pembayaran, pemilik toko yang menggunakan media sosial WhatsApp, hal ini tentunya juga memungkinkan faktor dan teknis seperti data pengiriman bukti pembayaran yang terhapus, sehingga akan menghambat proses penjualan.
Untuk tujuan proyek charter kami, yaitu tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang ada memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelanggan tidak dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, seperti persediaan dan harga produk yang tersedia. Lalu pencatatan data penjualan masih menggunakan buku catatan untuk menyimpan data, memungkinkan adanya faktor non-teknis seperti kerusakan atau kehilangan catatan yang ada. Maka dari itu, dibuat penjualan bunga berbasis website secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian akan memberikan kemudahan serta keuntungan, baik bagi perusahaan maupun karyawannya. Kita bisa lihat ringkasan executive project. Yang pertama ada project goals, yang kedua ada objective, dan yang ketiga ada scope. Untuk berikutnya ada assumption, yaitu ada di project goal. Yang objektif ada risk atau resiko, yang scope-nya ada cost, biaya, timeline, approach atau pendekatan, dan organisasi. Oke, sebelumnya saya akan di sini menjelaskan ulasan proyek. Toko Flower Fab merupakan salah satu perusahaan penjualan bunga terlengkap di Toko Flower Fab melangkah maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di Jakarta yang mempunyai banyak jenis bunga yang unik dan cantik. Walaupun dalam operasionalnya perusahaan ini masih menggunakan sistem yang bersifat manual, seperti pencatatan data, penjualan masih menggunakan buku catatan yang menyimpan data. Lalu pelanggan tidak dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, seperti persediaan dan harga produk yang tersedia, sehingga pelanggan harus menanyakan terlebih dahulu mengenai ketersediaan, persediaan, dan harga produk yang akan dipesan. Jadi dapat dikatakan toko ini masih menggunakan sistem yang tidak efektif, yang mana berpotensi terjadi kesalahan dalam menyimpan data-data penting hingga informasi stok yang kurang akurat. Sudah selayaknya dalam membentuk sistem informasi penjualan yang efektif dan efisien dalam mengelola data transaksi atau yang lainnya. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan perencanaan proyek untuk membangun sistem informasi penjualan yang disusun dengan tepat sasaran. Baik, untuk penjelasan saya sampai di sini saja, dan untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Project Scope, tujuan dan sasaran. Tujuan, proyek akan memberikan informasi tentang penjualan. Sasaran, membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penjualan, khususnya permasalahan pencatatan data penjualan dan pelanggan tidak dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Konsepnya produktivitas dari penjualan produk toko dengan sistem yang terintegrasi dan user friendly. Selanjutnya, Department for Statement of Work atau SOW. Departemen SOW ada interview kebutuhan atau stakeholder, owner, project manager, stakeholder, tanggal jatuh tempo atau urutan, itu melakukan wawancara untuk mendapat kebutuhan utama. Yang kedua itu ada fitur-fitur mengenai profiling yang akan dibuat. Ownernya developer, stakeholder, tanggal jatuh temponya itu tim developer dan stakeholder mengusulkan dan membuat requirement fitur-fitur yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan desain interface sesuai dengan kebutuhan dengan owner, designer, stakeholder. Desainer dan stakeholder bersama-sama mendiskusikan desain yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, namun tidak dapat keluar dari ruang lingkup yang telah disepakati. Yang keempat itu ada deskripsi hasil kerja atau spesifikasi kebutuhan, source code, dan test plan dengan owner, stakeholder, tim proyek. Pada tim proyek harus dapat mendeskripsikan dan mendiskusikan kepada stakeholder mengenai asumsi proyek yang dibuat. Yang kelima ada estimasi usaha setiap work produk tersebut dengan owner, project manager. Project manager menjadi seseorang moderator dan tim estimasi yang terdiri atas 3 hingga 6 orang. Jika tim yang telah dipilih merasa bahwa documentation dan scope kurang memberikan informasi, maka project manager harus memperbaiki dokumen tersebut. Yang terakhir itu ada
testing website dengan owner tester melakukan uji coba terhadap website yang telah dibuat. Perkiraan biaya dan durasi proyek. Perkiraan biaya itu ada analisa sistem dengan anggaran 5 juta, desain fungsi ada 7 juta, pemrograman itu ada 25 juta, pengujian ada 5 juta, pelatihan 2 juta, pemeliharaan 5 juta, dokumentasi 2 juta. Jumlah biaya adalah 53 juta. Perkiraan durasi proyek. Project milestone, date estimation, ada hasil atau termasuk, lalu confidence level. Di sini yang pertama ada melakukan interview pada stakeholder dengan tanggal 15 Februari 2021. Hasilnya itu informasi mengenai penjualan bunga di toko Flowers 5, informasi stakeholder yang terlibat, informasi proses bisnis yang ada, informasi struktur organisasi, dokumen kebutuhan dengan levelnya itu high. Yang kedua ada analisis hasil interview tanggal 16 Februari 2021. Hasilnya itu mendapat kebutuhan utama, dokumen kebutuhan atau final itu high dengan level high. Yang ketiga itu ada desain sistem dan interface. Di sini tanggal 30 Februari 2021 dengan hasil dokumen desain website. Untuk levelnya itu high. Yang keempat itu ada programming website tanggal 10 Maret 2021 prototype dengan level high. Yang terakhir itu ada testing website di tanggal 7 bulan 5 2021 dengan hasil memperoleh dokumentasi testing dengan level high. Kondisi project, asumsi project itu ada tiga. Yang pertama, proyek ini diasumsikan suatu proyek yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi penjualan bunga untuk toko Flower 5. Yang kedua, ada proyek ini diasumsikan dapat membantu karyawan dalam memonitor stok secara update dan memudahkan karyawan toko melakukan penyimpanan data secara aman dan efisien. Yang ketiga itu ada proyek ini diasumsikan suatu sistem informasi penjualan bunga yang akan selalu diperbarui informasinya agar dapat memberikan informasi yang aktual bagi pengguna. Masalah proyek. Kriteria prioritas itu ada 4. Yang pertama, isu prioritas tinggi atau jalur kritis membutuhkan tindak lanjut yang menyelesaikan segera. Yang kedua, ada isu dengan prioritas sedang membutuhkan tindak lanjut sebelum menyelesaikan proyek berikutnya. Yang ketiga, masalah prioritas rendah diselesaikan sebelum proyek selesai. Keempat itu adalah masalah tertutup. Masalah proyek di sini ada 3. Yang pertama, anggota tim mendapatkan musibah. Prioritasnya low, ownernya project manager, deskripsi kemungkinan terjadi hal yang tidak diharapkan yang menimpa anggota tim pengembang. Status dan resolusinya itu memiliki anggota cadangan yang siap dikerjakan sesuai dengan keahlian. Yang kedua ada listrik mati pada saat pengembangan website. Yang prioritas high, ownernya developer, deskripsinya kemungkinan terjadi pemadaman atau mati listrik pada saat pengembangan proyek. Dengan status dan resolusi menyebutkan agar listrik cadangan menggunakan genset dan backup data setnya. Yang ketiga data hilang. Prioritasnya itu high, ownernya developer, deskripsinya kemungkinan datanya dapat hilang karena terkena virus dan hardware, penyimpanan data secara tiba-tiba, melakukan backup data secara berkala dan menggunakan penyimpanan virtual dan menginstal antivirus. Baik, selanjutnya penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh ya, terima kasih atas waktunya Tira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko project. Di sini sudah terlihat baganya nomor area risiko, waktu kapan pertemuan sulit ditentukan, kemungkinannya high, risiko ownernya project manager, dampak proyek, rencana mitigasi, melakukan meeting untuk mencari hari kosong untuk semua anggota developer, lakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 2 hari. Jika benar tidak memungkinkan, lakukan meeting online. Yang kedua,
Informasi dari stakeholder kurang memadai, kemungkinannya medium, risiko ownernya project manager, dan analisis sistem. Dampak-dampak rencana mitigasinya mencari informasi ke stakeholder lain yang sekiranya akan terlibat dalam sistem atau stakeholder yang telah berpengalaman. Yang ketiga, ruang lingkup proyek melebar jauh. Kemungkinan high, project manajernya menetapkan constraint atau batasan-batasan dalam sistem penjualan bunga yang akan dibuat. Yang keempat, waktu pengerjaan proyek tidak tepat waktu. Itu kemungkinan high. Risiko ownernya itu stakeholder sama project manager. Dampak-dampak proyek rencana mitigasinya melakukan scheduling atau penjadwalan yang tepat disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan jumlah tim. Selanjutnya, kendala proyek. Di sini sudah terlihat batasan dari proyek yang dikerjakan adalah sebagai berikut. Fitur yang akan diterapkan pada proyek sesuai dengan permintaan stakeholder dan telah disepakati sebelumnya. Proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati. Bila ada kebutuhan yang ingin diimplementasikan namun belum tercantum dalam dokumen kebutuhan, maka akan ditunda dan dilanjutkan pada proyek selanjutnya. Yang ketiga, tingkat sekuritas sistem penjualan bunga sesuai dengan permintaan stakeholder. Yang terakhir, sistem penjualan yang dibangun dibuat khusus untuk toko Flower Vibes. Selanjutnya, pendekatan struktur proyek. Pendekatan yang dilakukan dalam pembuatan proyek ini adalah dengan melakukan interview insentif. Interview dengan pihak stakeholder merupakan metode yang mudah dilakukan karena dengan interview sudah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem. Informasi tersebut kemudian diolah untuk menjadi sebuah dokumen kebutuhan sebagai sarana pengembangan proyek sistem penjualan bunga berbasis website. Selanjutnya, rencana organisasi tim proyek. Di sini sudah terlihat peran tim proyek. Project Manager, anggota tim proyek Ramlan Hidayah, saya sendiri. Di sini ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab saya membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitoring jalannya proyek dan kerja tim proyek, bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek, memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui. Setelah itu, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan, lalu membuat progress report, terus menjabatani penganalisan sistem dengan desainer sehingga antara hasil analisa sistem dan berbentuk desain website sesuai dengan yang diharapkan, lalu menjembatani desainer dengan programmer sehingga desain yang dibuat tidak menyulitkan tim programmer dalam membuat mockup, lalu melaporkan setiap kemajuan proyek, hasil dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek. Dan selanjutnya, membuat dokumentasi manajemen. Untuk selanjutnya di sini rencana organisasi tim proyek, menganalisa sistem yang dilakukan oleh Tirawati, melakukan analisa sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk, membuat statement of purpose, membuat konteks diagram, membuat proses specification, membuat ERD, membuat rumus data, melaporkan hasil kerja kepada manajer proyek, berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dengan
untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen project management plan, berdiskusi dengan desainer website untuk menentukan desain website sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu membuat dokumentasi, analisa, dan desain sistem dibantu dengan dokumentator. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Januariski. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada rencana organisasi tim proyeknya. Akan saya lanjutkan. Untuk tim desainernya Ahmad Andriana dengan tugas membuat desain website, bentuk menu website, bentuk form, bentuk report, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain website agar sesuai dengan yang diharapkan. Lalu berdiskusi dengan program tentang maksud bentuk desain website yang dibuat. Lalu tugasnya itu membuat dokumentasi desain website dibantu oleh dokumentator. Lalu selanjutnya ada penganalisis sistem dengan tugasnya Siti Rawati dengan tugas melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Membuat statement of purpose, membuat konteks diagram, membuat proses specification, membuat ARD, membuat kamus data. Lalu melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer proyek, berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Lalu ada berdiskusi dengan desainer website untuk menentukan desain website sesuai dengan yang diinginkan. Lalu membuat dokumentasi, analisa, dan desain sistem dibantu oleh dokumentator. Lalu ada programmer dengan anggota Dewi Ramdhani Jaya, Ahmad Andriana, dan Tirawati dengan tugas membuat program website sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan, berdiskusi dengan desain website dan analisis agar program yang dibuat sesuai dengan yang telah ditentukan, memberikan usulan pada desainer dan penganalisis sistem analis bila memang diperlukan, mengajukan pertanyaan kepada desainer dan sistem analis apabila memang ada hal-hal yang kurang jelas, memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi, membuat dokumentasi program dibantu oleh dokumentator. Lalu ada tester Eka Cahyani Fitrianti, melakukan tes terhadap program website yang telah dibuat, membuat list tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki, lalu memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi, membuat dokumentasi tentang hasil testing terhadap program website. Lalu ada dokumentasi dengan saya sendiri, Januariski, membuat dokumentasi sistem, desain spesifikasi sistem, berkoordinasi dengan sistem analis, desainer, dan programmer. Lalu membuat dokumentasi SOP, berkoordinasi dengan sistem analis, pihak counterpart atau pihak yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan mengenai sistem yang akan dibangun yang telah dibuat oleh manajer proyek bersama administrator. Lalu ada bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumentasi administrasi proyek. Lalu ada administrator dengan anggota Neltalina Larjira, melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek, membuat manajer proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek, mendokumentasi arsip-arsip yang dilakukan yang telah dibuat oleh manajer proyek bersama administrator, bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumentasi agar administrator itu bekerja sama dengan baik. Oke, untuk persetujuannya disahkan oleh Dewi Ramdhani Jaya sebagai manajer proyek dan disetujui oleh Adi Rahmat sang pemilik proyek. Baik, itu saja untuk presentasi dari kelompok 4. Untuk kata-kata yang kurang berkenan harap dimaklumi. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.